akuntansi dengan transaksi yang sudah saya buat. Transaksi pemilik menyetor modal tunai sebesar 10 juta. Pada tanggal 2, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta. Tanggal 3, membeli peralatan secara kredit 5 juta. Menerima pendapatan secara tunai sebesar 3 juta. Dan membayar beban listrik sebesar 500. Nah, kita akan masuk. Setelah dianalisis, transaksi dicatat ke jurnal umum menggunakan debit dan kredit. Pada tanggal 1 Mei, menyetor modal secara tunai 10 juta. Kas bertambah, modal berkurang. Modal berkurang. Setelah itu, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta. Perlengkapan dan secara tunai sebesar 2 juta. Kas berkurang. Pada tanggal 3 Mei, membeli peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Dan utang usaha sebesar 5 juta. Pada tanggal 5 Mei, menerima pendapatan secara tunai sebesar 3 juta. Pendapatan jasa sebesar 3 juta. Dan membayar beban listrik sebesar 500. Maka kas berkurang. Nah, jadi itu adalah jurnal umum dalam transaksi keuangan. Setelah itu kita akan melanjutkan ke buku besar. Setiap akun dipindahkan ke buku besar agar saldo masing-masing akun terlihat. Pada tanggal 1 Mei itu menyetor modal tunai sebesar 10 juta. Maka saldo 10 juta. Pada tanggal 4 menerima pendapatan secara tunai sebesar 3 juta. Dan pada tanggal 2 Mei membeli peralatan secara tunai sebesar 2 juta di kredit.
Jadi maka 10 modal ditambah pendapatan jadi 13 juta, maka dikurang dengan perlengkapan kurang jadi sisa 11 juta. Dan membayar beban listrik 500.000. Jadi 11 juta ditambah 500 menjadi 11 juta, maka dikurangi dengan beban listrik. Jadi sisa saldo 10 juta 500. Ya, jadi itu adalah siklus buku besar dan mencatat saldo masing-masing akan akun terlihat. Baik, kita lanjut ke pencatatan akun. Di situ ada perlengkapan, peralatan, utang usaha, pendapatan jasa, beban listrik. Baik, kita akan menjelaskan perlengkapan. Pada tanggal 2 Januari membeli perlengkapan secara tunai. Itu di debit. Dan saldo 2 juta. Baik, kita akan ke akun perlengkapan. Baik, kita akan ke akun peralatan. Pada tanggal 3 Januari memberi peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Nah, baik, kita ke akun utang usaha. Baik, kita akan ke akun utang usaha. Secara kredit tanggal 3 Januari membeli peralatan secara kredit. Secara kredit sebesar 5 juta. Baik, kita ke akun pendapatan jasa, yaitu menerima pendapatan jasa secara tunai sebesar 3 juta. 3 Januari mendapatkan
Baik, kita ke akun beban listrik. Beban listrik pada tanggal 5 Januari membayar beban listrik seharga 500.000. Nah, jadi itu semua adalah pembagian akun di buku besar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke neraca saldo. Dibuatkan untuk memastikan jumlah debit dan kredit seimbang. Yang pertama ada akun kas. Akun kas 10.500.000. Dan perlengkapan seharga 2 juta. Dan peralatan seharga 5 juta. Sebesar 5 juta. Dan beban listrik 500.000. Dan ada utang usaha sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta tertaruh di kredit. Dan modal sebesar 10 juta. Modal 10 juta di kredit. Dan mendapatkan pendapatan biasa seharga 3 juta. Seharga 3 juta di debit. Nah, baik kita akan baik di sini kita akan menghitung berapa banyak neraca saldo. Seharga 18 juta. Total neraca saldo sebesar 18 juta. Nah, itu adalah transaksi buku